Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah laki-laki yang hebat, memiliki nama besar dalam sejarah dunia, namun capaiannya tidak banyak dikisahkan. Tidak seperti Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Bukan berarti capaiannya kalah mentereng dari kedua pendahulunya. Beliau juga pahlawan dalam arti sebenarnya. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan adalah salah seorang yang paling pertama menerima Islam, beriman kepada Rasulullah, dan mendukung perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan adalah laki-laki keempat yang menerima dakwah Islam. Utsman radhiyallahu an lahir dari kabilah Umayyah, kabilah kaya dan terkemuka dari suku Quraisy. Beliau memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, namun beliau seorang laki-laki sederhana dan rendah hati. Ketika ayahnya meninggal, sang ayah meninggalkan warisan besar untuk Utsman radhiyallahu an. Beliau diwariskan bisnis keluarga. Bisnisnya terus berkembang hingga beliau menjadi salah seorang terkaya di Makkah. Laki-laki Quraisy ini dikenal dengan gelaran Dzun-Nurain, yakni pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah. Setelah Sayyidah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu an melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah. Di sana beliau sukses dalam berbisnis. Namun 2 tahun kemudian beliau kembali ke Makkah dan kemudian turut serta hijrah ke Madinah. Pada saat perang Badar, istri Utsman yaitu Sayyidah Ruqayyah menderita sakit parah. Utsman tinggal di Madinah untuk menemani istrinya yang sakit. Karena itulah ia tidak turut serta dalam perang Badar. Pelajaran bagi kita, seorang tokoh besar dan berpengaruh di masyarakat, yakni Utsman bin Affan, setia menemani istrinya di hari terakhir. Ia adalah seorang laki-laki baik yang penuh kasih dan manusia penyayang. Sesampainya kabar kemenangan kaum muslimin di Badar, saat itu pula Sayyidah Ruqayyah telah meninggal dan telah dimakamkan. Utsman bin Affan radhiyallahu an terkenal dengan sifat malu dan kemurahan hati yang tak berujung. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berbaring di rumahnya, sementara bagian dari kaki Nabi terlihat. Abu Bakar meminta izin untuk masuk, Nabi SAW mengizinkannya dan berbicara dengannya. Kemudian Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk masuk, Nabi juga mengizinkannya dan berbicara kepadanya. Lalu Utsman bin Affan meminta izin untuk masuk, lalu Nabi SAW duduk dan merapikan pakaiannya. Utsman pun diizinkan masuk dan Nabi SAW berbicara kepadanya. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Abu Bakar datang, Anda tidak bergerak. Umar datang, Anda tidak juga bergerak. Tapi ketika Utsman datang, Anda duduk dan merapikan pakaian Anda. Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat saja merasa malu? Hadis riwayat Muslim. Betapa agung dan terhormat laki-laki ini, bahkan para malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus kepadanya. Kemurahan hati dan kedermawanannya terus tiada henti. Beliau merasa bahagia menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk membantu umat Islam. Dikisahkan, tak beberapa lama setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air. Dan mereka sangat membutuhkan sumber air minum. Sementara itu, hanya ada satu sumur di sekitar mereka. Sumur itu dimiliki oleh seorang pria Yahudi. Si Yahudi kemudian menjual air kepada kaum muslimin dengan harga yang begitu tinggi. Kondisi hidup pun kian sulit. Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabatnya.
Siapa yang dapat membeli sumur milik si Yahudi, yaitu sumur rumah, kemudian mendermakannya untuk kaum muslimin, imbalannya adalah sebuah rumah di surga. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang pertama maju. Beliau mendekati si Yahudi, mencoba membeli sumur. Awalnya, Yahudi itu menolak tawaran Utsman radhiyallahu an. Kemudian Utsman radhiyallahu an menawarkan membeli setengahnya, yakni satu hari menjadi milik Utsman radhiyallahu an dan hari berikutnya menjadi milik si Yahudi. Begitu seterusnya. Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman radhiyallahu an. Pada hari giliran Utsman radhiyallahu an, beliau memberikan air gratis untuk semua orang. Dan di hari berikutnya, tak ada yang datang untuk mengisi air. Sumur itu pun tak menghasilkan uang lagi untuk laki-laki Yahudi itu. Akhirnya, si Yahudi menjual setengah sisanya kepada Utsman radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an memberikan air sumur tersebut secara gratis kepada masyarakat. Hingga hari ini, air sumur tersebut masih digunakan. Berulang kali, kemurahan hati Utsman radhiyallahu an menjadi berkah bagi kaum muslimin di masa-masa sulit. Pernah terjadi kemarau panjang di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. 1 tahun penuh tak juga turun hujan, tanaman layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan, lalu datang sebuah kafilah dengan 1000 onta yang syarat dengan biji-bijian dan perlengkapan. Barang-barang kebutuhan itu baru saja tiba dari Suriah. Semuanya adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu an. Para pedagang dan pembeli cepat-cepat bernegosiasi dengan Utsman radhiyallahu an, menawar dan membeli barang-barangnya untuk melepaskan diri dari lilitan kesulitan. Mereka menawar membeli biji-bijian dengan keuntungan 5%, tapi tawaran mereka ditolak sang pemilik. Kata Utsman radhiyallahu an, ada tawaran yang lebih baik dari yang mereka berikan. Barangnya sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali laba. Para pedagang dan pembeli merasa putus asa dengan tawaran Utsman radhiyallahu an. Mereka tak sanggup membayar lebih dari penawar yang telah Utsman sebutkan. Tak lama kemudian, Utsman radhiyallahu an membagikan barang-barangnya dengan gratis. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lebih. Utsman radhiyallahu an distribusikan seluruh persediaan biji-bijian tersebut kepada orang-orang miskin dengan gratis. Utsman radhiyallahu an juga pernah menginfakkan harta sebesar 1000 dinar untuk membiayai pasukan di masa-masa sulit, pasukan Jaisul Usrah. Jika 1 dinar sama dengan 2,3 juta, maka 1 kali infak tersebut Utsman radhiyallahu an mengeluarkan uang sebesar 2,3 miliar. 2,3 miliar di zaman itu berbeda nilainya dengan zaman sekarang. Di zaman itu nilai uang jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Hingga Rasulullah SAW bersabda, tidak membahayakan bagi Utsman apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Rasulullah SAW mengucapkannya berulang-ulang. Hadis riwayat Ahmad. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab wafat, beliau menunjuk sebuah musyawarah yang terdiri dari 6 orang. Musyawarah tersebut bertugas memilih siapa di antara mereka yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Musyawarah tersebut beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah 2 hari bermusyawarah dan setelah memastikan pendapat kaum muslimin di Madinah, pilihan pun dibuat. 5 anggota musyawarah dan kaum muslimin Madinah berjanji setia, yaitu berbaiat kepada khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu an. Capaian Utsman bin Affan dalam masa pemerintahannya tentu tidak bisa diringkas dalam beberapa paragraf saja, tapi setidaknya kita tahu sebagian dari jasa besarnya. Di masanya, Islam tersebar ke barat hingga wilayah Maroko, ke timur hingga ke Afghanistan, dan ke utara hingga sampai Armenia dan Azerbaijan. Beliau menerapkan kebijakan yang lebih longgar, tidak seketat di zaman pendahulunya, yaitu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Selama paruh pertama pemerintahannya,
dunia Islam menikmati perdamaian internal, ketenangan, dan kemakmuran ekonomi. Kontribusi paling menonjol di masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu an adalah penyeragaman bacaan Al-Quran. Karena populasi muslim tersebar di wilayah yang luas, banyak orang dari budaya lain di negeri nan jauh yang masuk Islam. Kebutuhan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran pun harus ditegakkan. Adapun prestasi besar lainnya adalah Utsman radhiyallahu an membuat angkatan laut muslim pertama. Ekspedisi militer muslim di laut berlayar untuk pertama kalinya di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Adapun wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah. Abdurrahman At-Tamimi dalam bukunya yang berjudul Utsman bin Affan Khalifah yang Terzalimi menjabarkan kronologis kewafatan beliau. Beliau dibunuh oleh orang-orang pemberontak, yakni mereka yang menginginkan keruntuhan kekuatan Islam. Para pemberontak itu mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pengepungan berlanjut hingga pagi hari Jumat yang bertepatan dengan 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Pada waktu itu, Utsman radhiyallahu an sedang duduk di rumahnya bersama para sahabat yang berjumlah banyak sekali. Mereka yang ingin membela dan melindungi beliau dari kebengisan para pemberontak tersebut. Utsman radhiyallahu an telah memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah dan melarang mereka untuk membelanya. Namun mereka tetap berkeinginan membela beliau. Dan akhirnya beliau dapat menjadikan mereka menerima perintah beliau hingga mereka semua keluar dari rumah dan membiarkan beliau sendiri dengan para pemberontak itu. Tidak ada yang tersisa di rumah melainkan Utsman radhiyallahu an dan keluarganya saja. Tidak ada lagi seorang pun yang menjaga Khalifah Utsman. Lalu beliau membuka pintu rumah. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Lalu tiba-tiba masuk seseorang yang tidak disebutkan namanya. Ketika dia melihat beliau, dia berkata, "Antara aku dengan engkau adalah kitabullah." Kemudian dia keluar dan meninggalkan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Tidak berselang lama, masuk seseorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maun Al-Aswad, yakni kematian hitam. Lalu dia mencekik beliau dan cekikannya seperti tebasan pedang. Kemudian dia menebaskan pedangnya kepada beliau, dan Utsman radhiyallahu an pun menangkisnya dengan tangan beliau hingga terputus. Lalu Khalifah Utsman berkata, "Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran." Yang demikian itu karena beliau termasuk para penulis wahyu, yaitu Al-Quran. Dan beliau termasuk orang pertama yang menulis mushaf dengan didikte langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau terbunuh dan mushaf berada di depan beliau. Darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang beliau baca. Ketika dia telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka dia mengangkat atau membentangkan tangannya di dalam rumah seraya berkata, "Akulah pembunuh Naksal." Naksal adalah julukan yang diberikan pemberontak kepada Khalifah Utsman radhiyallahu an karena beliau mirip dengan seorang dari Mesir yang bernama Naksal. Wallahu a'lam bissawab. Ruh beliau yang suci itu pun naik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keridaan dan mengadukan kezaliman para pelakunya. Semoga keridaan Allah bagi Khalifah Utsman, dan semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya yang luas bersama Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Demikianlah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau termasuk salah satu golongan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.